Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Beberapa contoh cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. 1. Cangkok. Mencangkok adalah mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Kelebihan dan kekurangan mencangkok. Agar dapat memperoleh hasil, tumbuhan yang akan dicangkok harus memiliki batang kayu, seperti pohon mangga, rambutan, dan nangka. Tidak dapat dilakukan pada pohon pisang maupun pohon bambu. Kelebihan perkembangbiakan dengan cara mencangkok yaitu kemampuan untuk berbuahnya lebih cepat dan memiliki sifat yang sama dengan tumbuhan induknya. Sedangkan kekurangan perkembangbiakan dengan cara cangkok yaitu akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman itu pendek. Mari perhatikan langkah-langkah mencangkok. 1. Pilihlah salah satu dahan yang berukuran sedang, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. 2. Dahan dikupas panjang 15-20 cm sampai terlihat bagian putih secara menyeluruh. 3. Dahan diberikan lapisan tanah berhumus cukupnya. 4. Dahan dengan lapisan tanah dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa supaya tanah tidak terlepas dari dahan. 5. Apabila setelah 10-20 hari daun pada dahan tersebut tidak layu dan tumbuh akar yang cukup, maka dahan tersebut dapat dipotong. 6. Tanam dahan tersebut di pot ataupun di tanah. Begitu cara untuk mencangkok. Yang kedua adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah agar dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Maka bagian tumbuhan yang di stek harus memiliki mata tunas dan ditanam pada tanah yang berhumus dengan mendapatkan suplai air dan nutrisi yang cukup. Kelebihan dan kekurangan dari metode stek. Tanaman yang biasanya di stek antara lain singkong dan mawar. Kelebihan cara stek ini adalah cepat menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan kelemahannya yaitu tumbuhan itu menjadi cepat mati atau kemungkinan bisa gagal. Untuk yang berikutnya kita bisa melihat langkah-langkah menyetek, yaitu 1. Potong bagian batang atau dahan yang ingin dijadikan tanaman baru. 2. Tanam dahan yang dipotong tadi ke dalam pot atau tanah yang subur. 3. Siram tanaman secara berkala dan jangan terlalu banyak, cukup 1 kali pada pagi hari. 4. Tempatkan tanaman baru pada tempat yang tidak penuh dari sinar matahari. Jadi tidak terlalu butuh banyak sinar matahari. Untuk yang berikutnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif buatan, yaitu langkahnya dengan cara menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan 2 batang tanaman yang sejenis. Menyambung dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman. Ini hanya untuk mencari sifat-sifat yang unggul dari tanaman tersebut ya. Seperti pada bagian batang bawah,
untuk memperoleh akar dan batang yang kokoh, sedangkan pada sambungan batang atas untuk memperoleh hasil buah yang manis dan lebat. Perkembangbiakan dengan cara menyambung umum dilakukan pada pohon melinjo, mangga, dan rambutan. Kita lihat langkah-langkah dalam menyambung. Langkah-langkahnya adalah 1. Siapkan pisau yang bersih dan steril untuk mengurangi infeksi pada batang tumbuhan yang akan disambung. 2. Sisakan sedikit saja daun pada bagian batang atau pohon yang akan disambungkan untuk mengurangi proses penguapan. 3. Potong batang atas dengan bentuk V dan belah batang bawah dengan ukuran 5-10 cm. 4. Sambungkan batang atas dengan batang bawah pada posisi yang kuat dan pas. 5. Ikat dengan tali atau plastik agar posisi sambungan tidak berubah, karena jika bergerak-gerak selama proses penyambungan akan membuat gagal. Yang terakhir, tunggu perkembangannya selama 2-4 minggu. Selanjutnya, kita akan menuju ke langkah atau proses dengan cara okulasi. Okulasi adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain, tumbuhan yang masih sejenis. Tujuan okulasi sama dengan menyambung, yaitu untuk memperoleh sifat-sifat unggul dari kedua buah tumbuhan. Langkah-langkah dalam okulasi yaitu 1. Siapkan mata tunas dari tumbuhan yang akan ditempelkan pada tumbuhan baru. 2. Iris batang tumbuhan yang akan menjadi induk sesuai dengan ukuran mata tunas. 3. Ikat dengan tali atau plastik dengan kencang agar tidak berpindah posisi. Untuk perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan cara merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan tersebut. Untuk dapat melakukan perkembangbiakan ini, tumbuhan yang akan dikembangbiakan harus memiliki batang yang mudah diatur dan lentur seperti batang pada tanaman stroberi dan arbei. Lalu kita akan melihat langkah-langkah dalam perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan batang tumbuhan yang mudah diatur dan ditempelkan ke permukaan tanah. Lalu, tanah dengan menaruh penjepit atau meletakkan batu di atas agar tidak berpindah tempat. Tunggu 1 hingga 2 minggu sampai mempunyai cukup akar. Lalu, potong dari tumbuhan utama dan tumbuhan baru dapat hidup mandiri. Demikian penjelasan Bu Rani tentang perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara-cara yang sudah Bu Rani sampaikan. Semoga kalian memahami materi tersebut. Saya Bu Rani akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan makan makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.